Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sehingga atas nikmat dan rahmat dari Allah kita bisa berkumpul dalam ruangan majelis guru ini dalam kegiatan aksi nyata CGP oleh Bu Elpiana nantinya. Mudah-mudahan kegiatan beliau berjalan dengan lancar hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salam beserta salam kita sampaikan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan Nabi Yuna wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, demi menghemat waktu kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Solok Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kesiswaan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Kasubag TU beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tata usaha SMA Negeri 3 Solok Selatan. Baiklah, demi menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Solok Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasis SMA Negeri 3 Solok Selatan. Kepada Bapak Wakasis kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Kasubag, yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan tata usaha. Kemudian yang kami banggakan Ibu Elpiana SPD, yang dalam hal ini akan menyampaikan aksi nyatanya untuk melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak dengan judul Budaya Positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Elpiana nanti bisa menjadi tambahan literasi bagi kita semua dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kemudian materi yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita pakai dan kita gunakan sebagai pedoman untuk kita melengkapi karya-karya kita berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Ibu Elpiana. Semoga apa yang beliau usahakan dapat berhasil dengan sukses dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya dengan sukses. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu paparan materi oleh Ibu Elpiana SPD. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan pragmatik tentang setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dengan meningkatkan motivasi belajar. Dari tiga ini akan kita bahas satu persatu. Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman ini hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak apabila dia terlambat ke sekolah. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar.
Ya, menurut Bu Elmi Susila yang pertama. Oh, bagus. Berarti yang pertama setuju. Yang kedua tidak setuju. Alasannya? Oh, berarti siswa dengan pilihan kedua ini setuju atau tidak? Setuju, bisa membaca di perpustakaan. Yang kedua, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Dapat. Oh, menurut Bu Yahati dapat. Baik, kita lanjut. Topik yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teoritis, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol dan restitusi. Segitiga restitusi. Nilai positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secekah kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang kedua, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa menunjuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Dan apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu gimana? Baiklah, yang kedua, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Di sini teori kontrol atau pilihan menurut Dr. William Glasser Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan.
Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas. Yang berikutnya, model semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Di sini teori kontrol atau pilihan menurut Dr. William Glasser ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang terjadi menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas. Yang berikutnya, model berpikir menang-menang atau berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Segitiga restitusi yaitu untuk menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Realis atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Yang pertama, berdasarkan bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yang menunjuk sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi dari eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu ialah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga mencakap buat memerintahkan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti memerintahkan atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1993, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi instinktif. Jadi Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, tulisannya di kertasnya, nanti kita samakan versi kita. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dan Bapak Ibu, ini dari pertanyaan tadi
apakah sesuai dengan pemahaman menurut saya dengan ibu, bapak ibu? Yang pertama saya membuat hukuman sama. Terus yang pertanyaan pertama, kedua dan ketiga saya menyatakan hukuman. Keempat, lima itu adalah konsekuensi. Dan yang kelima, keenam hukuman, ketujuh konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak meyakinkan diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah dan rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Untuk berikutnya ada identitas gagal atau hukuman, identitas sukses atau disiplin, di mana ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi yaitu restitusi merupakan pilihan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini rata-rata dia lebih, hukuman itu lebih cenderung pada negatif. Konsekuensi itu biasanya netral, sedangkan restitusi itu adalah positif. Baiklah, kita jelaskan kalimatnya satu-satu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang lama. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Yang kedua, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang keempat, perilaku pasif atau agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi untuk meneruskan dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghargai dirinya dan orang lain. Baiklah Bapak Ibu, di sini
Saya akan melanjutkan lagi apa itu restitusi. Tadi saya telah menjelaskan itu apa hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gonsen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang pertama, keyakinan kelas pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Keyakinan kelas 5, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke dalam tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya, yang pertama, tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang kedua, keselamatan, menghargai orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar. Kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5.
Yang pertama, kasih sayang dan rasa dicintai. Itu mungkin semuanya kita butuhkan, Bapak Ibu. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima di sini ada 5 posisi kontrol guru pada restitusi. 5 video posisi kontrol guru. Bapak Ibu, dari 5 posisi tadi, posisi sebagai manajer adalah posisi yang sangat bagus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita sebagai pendidik. Tapi rata-rata kita semuanya lebih cenderung pada penghukum sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Mudah-mudahan dengan video tadi kita lebih paham tentang posisi sebagai manajer. Selanjutnya, pembelajaran restitusi segitiga restitusi. Di sini kita mengidentifikasi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena sebuah salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini bisa kita baca bersama-sama. Selanjutnya, kita gunakan validasi dan menanyakan keyakinan. Dari 3 yang pertama, menstabilkan identitas, di mana guru bertanya, membuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi biasanya kata-kata yang disampaikan oleh guru yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan, atau kamu butuh tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Dan itulah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Dari 6 topik yang saya pelajari, inilah aksi nyata saya, dan alhamdulillah sedikit dari kegiatan ini telah saya terapkan di kelas yang saya ajarkan. Seperti pepatah yang saya buat, lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada penyampaian aksi nyata saya modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya paparan dari Bu Elviana tadi masalah budaya positif tentang aksi nyata CGP beliau, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Jadi saya sebagai pembawa acara banyak maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih berkah dimudahkan kegiatan kita hari ini oleh Allah, marilah kita semua sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yaqulu wa ya'dulu wa ya'lu hamdal hamidin hamdan yakunu lana ridha wa ridha inda rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim alladzi dahalla qadim wa qasamu wa sakalim wa ahyal azama wa yaramin wa samman nafsahu rahmanir rahim wa umasmani kalimani wa azimani syukur mustaqim wa inna ilaihi adim malik yaumiddin laisa laka bi mulkika munazi'u wa la qarin wa la yusiru wa la mu'in wa kunta wa ajma'in anta ihatatuna min jami'i syayatin wa satawati sholatin wa uduna ala aqrabin wal afadin wa wijhatuna ilal ajnasi mukhtalifin. Iyyaka na'budu bil iqrar wa na'tarifu bit taksir wa na'udzu minadz dzunub wa nastaghfiru wa nashhadu an la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Wa iyyaka nasta'inu billahi fi kulli hajatin min umuri dunya waddin. Allahumma hadiyal mudillin la hadiya lahum ghairuk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah wa kafa billahi 'alima. Wa rahmatullahi 'alaihim wa radhiyallahu subhanallahi subhanallahi ya rahman subhanallahi ya rahman rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbil wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر وقنا عذاب يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayweliza SPD. Saya adalah guru di SMA 3 Solo Selatan. Mata pelajaran yang saya pegang adalah pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, hari ini mungkin saya akan memberikan semacam masukan atau memberikan sesuatu hal yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kepada rekan kerja saya, Ibu Elviana SPD, yang merupakan guru mata pelajaran matematika. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Ibu Elviana yang saya lihat sejak dia mengikuti kegiatan-kegiatan CGP ini sangat banyak. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah perubahan. Perubahan dari cara berpikir, cara bertindak dia di dalam hal pengenalan kurikulum merdeka atau pembelajaran tentang CGP itu sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah beliau mampu untuk memberikan masukan-masukan kepada guru-guru yang lain di dalam hal semangat untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Yang kedua, yang saya bisa lihat bahwa dalam pola pembelajaran itu ada hal yang luar biasa yang berubah, yaitu apa? Mengikut sertakan secara aktif siswa-siswa di dalam pembelajaran sehingga tidak lagi monoton, hanya guru yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga yang saya lihat perubahannya adalah beliau sudah mampu untuk mensosialisasikan bahwa pembelajaran CGP dengan melaksanakan CGP itu banyak manfaat yang bisa dilakukan oleh beliau. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss May Sylvia SPD, guru bahasa Inggris, rekan kerja Ibu Elviana atau Mami EN di SMA Negeri 3 Solo Selatan. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan atas perubahan yang telah dialami oleh Mami EN atau Ibu Elviana selama mengikuti CGP Angkatan 9 ini. Perubahan pertama yang saya rasakan adalah Mami itu setiap hari pas baru masuk kantor selalu bersemangat, selalu memiliki semangat 45 untuk mengajar di kelas. Yang kedua, cara pandang tentang mendidik siswa itu berubah. Di mana Mami selalu memberitahu kami bahwa sekarang itu kalau kita belajar harus lebih berpusat kepada siswa. Lalu Mami juga dilihat kalau udah mau pergi ngajar itu lebih banyak menggunakan berbagai media. Dan sekarang pun Mami semakin dekat dengan siswa-siswi sehingga siswa-siswi pun yang belajar dengan Mami tambah bersemangat. Dan ini memberikan juga motivasi kepada kami untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh Mami. Selanjutnya, Mami di saat-saat jam istirahat, misalnya ketika sedang berkumpul di kantor di ruang majelis guru, biasanya Mami selalu itu berbagi, memberikan pengalaman belajar mandiri dan juga kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan kepada teman-teman guru di SMA Negeri 3 Solo Selatan. Itu dia, good job Mami, semangat Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalau bagi ada siap, kalau tempel kamu depan tulis. Tidak boleh pacaran sekelas. Praktik segitiga restitusi yaitu posisi guru sebagai pemantau, di mana siswi yang tidak melaksanakan piket kelas pada saat selesai pembelajaran di kelas 12 MIPA 2, yaitu siswi bernama Elsa Kurnia di SMA 3 Solok Selatan. Salah. Elsa, kasih tahu kenapa yang dipanggil? Apakah udah dapat laporan dari ketua kelas tadi? Apa kesalahan Elsa? Kenapa Elsa tidak siap kemarin? Jadi Farlan sudah memberitahu ibu kalau kemarin Elsa tidak piket karena Elsa duluan pulang. Jadi kesepakatan kita apa? Oke, hari ini Elsa bantu teman tiket ya. Nanti ibu cek ya. Ya udah, kembali ke kelas lagi ya. Iya. Atributnya mana? Itu ada kesalahan tentang pakaian. Bagaimana tentang peraturan sekolah kita? Peraturan sekolah kita tuh memakai atribut yang lengkap, Bu. Oke, kesalahan Vito hari ini apa? Tidak memakai pakaian yang lengkap, topi dan dasi. Tidak memakai pakaian lengkap, topi dan dasi. Kenapa? Karena teluk bangun tadi. Jadi solusinya apa? Solusinya Vito tuh harus mempersiapkan perlengkapan sekolah pada malam harinya. Pada malam hari. Jadi solusinya sebelum berangkat, bagusnya sebelum kita tidur mempersiapkan perlengkapan sekolah. Jadi tidak terburu-buru ke sekolahnya. Jadi kesalahan Vito supaya tidak terlambat gimana? Kesalahan Vito supaya tidak terlambat, bangun lebih pagi nih. Nah, terus persiapkan sekolah tuh harus ada malam harinya. jadi gimana kalau kita tidak lengkap di sekolah ini? Kalau tidak lengkap di sekolah ini masuk buku pelanggaran. Nah, jadi Vito masuk buku pelanggaran. Jadi usahakan besok masuknya ke buku yang positif, bukan yang negatif. Jadi mudah-mudahan Vito kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, saya sudah mengisinya dan ini menurut saya kalimat tumpang cita-cita untuk murid kita di SMA Negeri 3 Solok Selatan.
kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, serta bernalar kritis. Itu poinnya dari saya. Lalu di sini kita percaya bahwa murid adalah generasi yang mampu menghadapi zaman ketika mereka berhasil kita bentuk menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta bernalar kritis. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pembiasaan sikap yang baik seperti disiplin, rajin, bertutur kata yang baik, pokoknya semua yang terkait dengan sikap-sikap yang baik, agar murid-murid kita ini nantinya kembali kepada impian kita tadi, menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta nantinya bisa bernalar kritis. Selanjutnya lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa melalui pembiasaan sikap yang baik yang dimulai dari diri mereka sendiri dan dimulai dari hal-hal yang kecil, itu adalah kunci utama bagi mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita insya Allah bisa menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, dan bernalar kritis, dimulai dari pembiasaan-pembiasaan baik tadi yang dimulai juga contohnya dari kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menghasilkan generasi atau murid yang beriman, bertakwa, serta bernalar kritis adalah melalui kegiatan atau pembiasaan sikap yang baik tadi di sekolah. Mengutamakan pembelajaran itu berpihak pada murid, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri bagi siswa kita, peserta didik, yaitu secara psikologi barangkali perkembangan peserta didik yang efektif dan efisien. Jadi berpusatnya pada murid. Berarti pembelajaran berpihak kepada murid, berarti sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang, bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih Bu Yulinda. Mungkin tanggapan dari Bu Yuharti tentang kalimat umpan cita murid kita. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mes Rupiah itu sepertinya sudah lengkap, dan seperti juga yang saya buat ada juga mengarah-arah ke sana. Kemudian untuk poin kita percaya bahwa murid adalah, itu saya menambahkan setiap murid itu mempunyai kecerdasannya masing-masing, ya. Jadi tentu kita juga dalam mendidik juga kita harus mungkin menyesuaikan, ya, seperti dalam pembelajaran Diferensiasi. Kemudian juga saya di sini menambahkan, di sekolah kita mengutamakan untuk murid-murid kita itu adab dan kedisiplinan, karena ini sangat mahal sekali untuk saat sekarang. Adab, kita lihat banyak siswa kita yang masih karakternya itu agak-agak gimana gitu ya. Jadi kita tuh perlu juga mengutamakan itu. Terlebih juga kedisiplinan. Di akhir di sini kita dan warga sekolah ini paham bahwa mungkin ini kalau saya lebih kepada kita warga sekolah, ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tanpa kerjasama warga sekolah semua yang kita harapkan dan impikan mesti dicapai. Jadi memang diharapkan kerjasama antara kita sebagai warga sekolah. Itu saja. Terima kasih Bu Yuharti. Jadi kesimpulannya kita membuat karakter siswa. Siswa ini memiliki karakter yang berbeda-beda, karena anak kembar pun tidak akan pernah sama dengan mereka. Jadi siswa ini kita bentuk menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan kerjasama antar warga sekolah untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin ada tanggapan yang lain?
Mungkin Bu Arna Wilis ini menyampaikan. Terima kasih tentang materi dalam warga sekolah ini harus dapat kita pahami. Setelah kita tinjau tentang karakter siswa kita, mungkin itu banyak juga yang kurang karakternya. Jadi kalau kita untuk menggerakkannya, kita harus mengajak pada siswa kita itu untuk merubah bagaimana untuk kedepannya. Yang pertama sekali diutamakan dulu karakter siswa. Di karakternya itu banyak ya, apalagi anak IPS, mungkin Mami tahu. Jadi untuk kedepannya kita itu tentang karakter itu kita ajak siswa itu menyampaikan dengan bahasa tutur yang baik, bagaimana seorang guru mengayomi siswanya itu untuk kedepannya bagaimana dan mengajak bagaimana akhlak itu bisa berubah. Terima kasih Bu Ar atas tanggapannya. Berarti kita membuat siswa lebih baik. Iya. Dan karakter siswa ini cenderungnya kita yang mengubah diri kita dulu. Seperti dalam saya di sini sebagai CGP itu moto dari calon guru penggerak itu bergerak, menggerakkan dan tergerak. Terbalik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi untuk kita, inilah tempat wahana saya untuk mengubah karakter pribadi saya dulu untuk menyampaikan ke siswa saya. Dan saya bersyukur sekali di CGP ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Biasanya saya hanya mengajarkan, siswa harus bisa dengan materi saya, dan saya tidak pernah memperhatikan karakter siswa, bagaimana siswa semuanya. Tapi di CGP ini banyak ilmu yang saya dapatkan dan saya bersyukur telah berada di CGP ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain tergerak hatinya untuk mengikuti CGP angkatan 11 ini. Amin. Baiklah, selanjutnya kesimpulan menurut rampung kalimat rumpang dari cita-cita murid, yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, kolaboratif, dan kreatif, berpikir positif dan religius. Menurut ibu-ibu, apakah ini sudah cocok untuk siswa kita apa belum?